Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi yakni pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Golkar Jawa Timur. Ya, insya Allah materi yang akan kita pelajari hari ini yakni praktik membaca waqaf pada alif maksurah atau alif bengkok. Pertemuan yang sebelumnya kita praktik membaca waqaf pada dua huruf sukun. Kemudian selanjutnya kemarin juga kita sudah belajar praktik waqaf pada huruf yang bertasydid. Dan sekarang kita praktik membaca waqaf pada alif maksurah. Apa alif maksurah? Alif maksurah yakni alif bengkok yang bentuknya seperti ya tetapi tidak ada titiknya. Ya, banyak kita yang terkecoh bahwa bentuk alif maksurah ini adalah disangkanya huruf ya. Jadi Pak, Bu, ya, semuanya ketika ada bentuk ya kok enggak ada titiknya, berarti itu bukan ya. Ya itu pasti ada titik dua di bawah. Paham ya? Alif maksurah atau alif bengkok bentuknya seperti huruf ya, tetapi tidak ada titiknya. Ya. Jadi alif maksurah adalah salah satu huruf Arab yang merupakan varian dari huruf alif. Huruf alif itu variannya ada apa aja, Bu? Jadi bukan pop es aja yang variannya banyak ya. Jadi huruf alif itu ada yang variannya berdiri, ada yang hamzah, dan ada juga yang bengkok. Paham gak? Apa tadi? Ada apa aja? Variannya alif. Alif berdiri, kemudian hamzah, kemudian bengkok lah ya. Alif berdiri biasa. Kemudian hamzah yang begini Bu. Itu, dan yang ketiga alif maksurah ini yang bengkok ya. Namun tidak ada dalam daftar huruf hijaiyah. Kalau jenengan nyari loh, itu kan tidak ada di daftar huruf hijaiyah. Iya, nggak ada. Karena apa? Karena alif maksurah itu masuk pada huruf alif. Variannya huruf alif. Paham sampai sini nggih? Jadi huruf alif itu ada alif, ada hamzah, kemudian ada lambangnya alif maksurah atau alif bengkok. Ya. Kemudian cara waqaf pada alif maksurah atau alif bengkok itu sama seperti pada mad tabi'i, yakni panjang hurufnya yaitu dua harokat. Paham ya? Jadi hurufnya itu jadi panjang dua harokat. Karena apa? Karena diikuti alif bengkok. Contoh lah seperti ini Bu. Wazidnahum huda. Jadi bukan hudan atau bukan hudai ya, tapi wazidnahum huda. Karena apa? Karena tanda seperti ya di situ adalah alif bengkok. Jadi hudanya panjang satu alif. Paham nggih?
Oke, kita baca bersama. Wazidnahum huda. Bersama. Nah. Sabbih isma rabbikal a'la. Bersama. Nah, jadi lanya panjang satu alif karena di situ ada apa, Bu? Ada alif bengkok, bukan ya bengkok. Kalau ya memang bengkok ya. Alif bengkok atau alif maksuro. Wa yatajannabuhal ashqa. Sama? Nah, jadi ashqa panjangnya satu alif karena di situ ada fathah, kemudian ada alif bengkok. Ya, seperti yang kita sering baca yakni wadduha. Nah, kebetulan hanya itu ada fathah berdiri. Jadi meskipun ada bengkok gitu jenengan nggak pengaruh, pasti panjang. Yang pengaruh itu ketika fathahnya tidak berdiri kemudian ada alif bengkok, kadang orang salah baca ya. Kemudian contoh yang kedua ya, pada kata wa ataina musal. Tenuannya. Nah, wa ataina musal itu di situ ada alif bengkok, betul? Iya. Tetapi ketika kita membaca alif bengkok itu dibaca lanjut, tidak berhenti, maka alif bengkok tersebut tidak dibaca, hilang, tidak dianggap. Paham nggih? Beda ketika kita berhenti di Musa, musanya panjang. Wa ataina Musa, panjang. Tetapi ketika kita baca lanjut, maka alif bengkok itu tidak dibaca. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu huda. Ya, paham nggih? Jadi alif bengkok itu dibaca panjang ketika apa, Bu? Pak, ketika waqaf, ketika berhenti. Jadi ketika lanjut atau ketika terus, maka alif bengkok tersebut tidak dibaca. Paham nggih? Bersama 1, 2, 3. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huda. Kemudian yang ketiga, wa sayujannabuhal atqa. Oke, bagus. Sekarang satu-satu dari Bu Ses dulu. Satu-satu ya, contohnya dibaca. Satu orang satu contoh. Wazid, coba. Ya, bagus. Bu Isma. Ya, Bu Iko. Ash, tebalkan. Ash. Lagi. Nabuhal. Ya, bagus. Lanjut. Wadduha, ditekan. Ha. Ha, bersih. Ha. Wadduha. Jadi tenggorokannya bersih. Iya, memang ha itu kayak mentok. Lanjut, Pak.
Iya, bagus. Lanjut, Mas. Iya, bagus. Alhamdulillah kita sudah belajar. Hari ini kita sudah belajar apa, Bu? Alif maksurah atau alif bengkok. Jadi jenengan kalau ditanya lagi, ini huruf apa? Jadi jenengan bisa jawab, oh ini alif bengkok. Iki huruf ya, kok nggak ono titik ya kan? Kalau huruf ya itu pasti ada apa, Bu? Titiknya. Tetapi ketika tidak ada titiknya, berarti apa, Bu? Alif maksurah atau gampang alif bengkok. Yeah. Bukan. Jadi kalau seperti iya itu apa namanya, Bu? Alif maksurah atau alif bengkok. Jadi bentuknya seperti ya, tetapi tidak ada apa? Titiknya. Itu adalah salah satu variannya huruf alif. Jadi huruf alif itu kan ada apa, Bu? Ada alif yang berdiri, kemudian ada yang seperti ada yang hamzah, kemudian ini bengkok. Jadi itu termasuk variannya huruf apa, Bu? Alif. Paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar praktik membaca wakuf pada alif maksurah atau alif bengkok. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang belajar di studio maupun yang berada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.